Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 16 September berjudul Pertahanan yang Tajam. Ayat intinya diambil dari Efesus 6 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bersama saya, Pendeta Andri Daembani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Tikus kayu adalah hewan pengerat nokturnal yang hidup di seluruh wilayah utara Amerika. Makhluk sosial ini memakan biji-bijian, buah-buahan, akar-akaran, dan tumbuh-tumbuhan dengan beberapa serangga untuk tambahan protein. Mereka bisa tumbuh dewasa dengan panjang sampai 50 cm, termasuk ekornya. Tikus kayu disebut juga sebagai tikus paket, karena mereka mempunyai kebiasaan ingin tahu dalam mengumpulkan bermacam-macam bahan buatan manusia untuk sarang mereka. Mereka sangat suka mengambil benda-benda kecil, terang, mengkilat, seperti timah, kaca berwarna, kerang, koin, dan batu. Tikus kayu kadang juga disebut tikus dagang, karena mitos populer bahwa ketika dia memerlukan sesuatu, maka akan selalu meninggalkan penggantinya. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah saat membawa satu benda, tikus paket kemudian melihat benda lain yang lebih besar atau lebih menarik, maka ia akan menjatuhkan benda pertama untuk mengambil benda yang kedua. Tikus paket akan membangun sarang besar di tepian berbatu, di hutan, dan di ladang. Sarang berukuran besar umumnya terbuat dari batang, ranting, dan daun. Tingginya mungkin mencapai 1,2 meter. Tapi sarang besar ini membuat hampir mustahil bagi tikus kayu yang hidup di gurun terbuka untuk menyembunyikan rumah miliknya itu dari musuh-musuh mereka. Ternyata Tuhan telah memberikan tikus paket kebijaksanaan dalam memanfaatkan sumber daya alam gurun untuk mengatasi masalah ini. Tikus paket ini akan menutupi sarangnya yang mencolok dengan tanaman kaktus. Kemudian, untuk perlindungan tambahan, dia akan menempatkan potongan duri kaktus di sekitar pintu masuk sarang. Hebatnya, tikus kayu kecil itu bisa kabur dengan mudah di antara duri kaktus yang panjang dan tajam tanpa terluka. Ini adalah salah satu dari sedikit hewan yang dapat bernavigasi dengan aman di antara duri untuk memakan buah yang berair. Tapi anjing hutan yang mencoba menggali untuk mencari tikus kayu di sarangnya akan sangat menyesal. Tikus paket telah mempersiapkan diri sebelumnya dan tidak perlu takut pada anjing hutan yang cerdik. Rumah miliknya terlindungi dengan sangat baik, sehingga hampir seperti sebuah benteng yang dipertahankan oleh tentara dengan pedang terhunus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sama seperti Tuhan melindungi tikus kayu di rumahnya di gurun pasir, kita juga bisa terlindung dari godaan musuh dengan mengumpulkan harta karun kebenaran dan mengelilingi diri kita dengan pedang roh. Firman Tuhan adalah keamanan kita. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru dan nafas kehidupan yang Engkau berikan. Terima kasih melalui renungan pagi ini kami boleh belajar dari salah satu hewan ciptaan Tuhan, yaitu tikus paket yang membangun rumahnya dengan sistem pertahanan yang tajam. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu,
kami boleh belajar dari firman yang sudah kami dengarkan, dan kami boleh dapat menghidupkannya, memiliki satu pertahanan rohani yang baik dengan menggunakan kuat kuasa sorga dan dengan menggunakan firman Tuhan sebagai pedang yang akan melindungi kami dari godaan dan cobaan setan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.